Salam Sporta, salam olahraga. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Mas Hari dan Mas Lukman, dua jurnalis dari bolasport.com, sahabat Sonora. Prediksi-prediksi yang mungkin terjadi di Liga 1 2022-2023 yang sudah dimulai pertandingan pertamanya pada tanggal 23 Juli ya, hari Sabtu yang lalu. Jadi ini bisa kita nikmati terus pertandingannya, sekarang sudah bergulir dan semakin menarik saja. Ada 3 tim yang merupakan tim baru ya, Rans, kemudian Dewa United dan Persis Solo. Kemudian juga kalau kita bicara tentang kekuatan tim, ini tentu saja ada, saya harus menyebut beberapa klub, tadi juga sudah disinggung sebetulnya ya. Ada Persija tentu saja, Persib, Arema FC, kemudian juga ada Bali United yang menjadi juara. Ini akan kita, PSIS Semarang juga menjadi tim kuat juga. Nah, kita ingin satu persatu kita bahas nih, Mas Hari dan Mas Lukman. Mungkin dari Mas Lukman, dari 5 tim yang mungkin di musim lalu ada di 5 teratas, kira-kira bagaimana peluangnya untuk musim 2022-2023 di Liga 1 ini, Mas Lukman? Kalau peluang sih, ini masih pertandingan pertama, jadi belum membuktikan. Tapi kalau melihat dari performa tim, Bali United itu cenderung lebih stabil menurut saya Mas. Jadi sedangkan peringkat kedua kemarin kan Persib Bandung peringkat 2, pas pekan ke-1, ke-2, ke-3 ini masih bermasalah dengan absennya beberapa pemain, Mas. Terutama pemain kunci mereka, Ciro Alves dan David da Silva kemarin baru mulai bermain kembali kan. Nah, jadi start di awal ini masih belum menentukan, tapi yang ditunggu itu konsistensinya, misal nanti pekan ke-30, 31 kayak yang musim Liga 1 musim kemarin. Masih jauh ya sebetulnya kalau kita bicara peluang, tapi dengan kekuatan personil yang saat ini ada gitu ya, dengan setelah melewati bursa transfer barangkali, itu tetap sudah kelihatan atau seperti apa nih? Punya analisa mungkin? Kalau dari bursa transfer sih yang terlihat sangat jelas sih Persija Jakarta, Mas, malah. Karena 4 pemain asingnya berkelas Eropa yang didatangkan, terus dengan pelatih mereka Thomas Doll. Cuma mungkin butuh adaptasi sih berapa pekan awal mungkin ya, 5 atau 6. Setelah itu mereka mungkin bisa mulai running di peringkat atas mungkin. Oke. Mas Ari punya catatan mungkin? Kalau bicara tadi klub-klub besar, ya saya setuju sama Lukman, kita lebih tertarik membahas Persija Jakarta ya, karena kan Persija Jakarta ini bisa dibilang menekan 4 pemain asing yang benar-benar level Eropa, kata Lukman benar, pernah bermain di Liga Champions, pernah bermain di Liga UEFA, ataupun masih membela timnas Ceko. Ada dua pemain, Michael Kremencic sama Ondrej Kudela. 2 pemain itu sama-sama saat ini masih bermain di timnas Ceko, dan bahkan kemarin main di Euro 2020 ya, bahkan 2 pemain itu. Iya. Dan cukup mengagetkan juga. Dan kalau kita melihat situs transfer market itu kan kayak semacam situs pemain-pemain sepak bola kan yang sangat-sangat dipercaya ya. Di sana itu harga pemain kelas Michael Kremencic itu 26 miliar Mas per musim, dan artinya kan ini menjadi pemain termahal Liga 1 untuk saat ini. Itu yang menjadi apa yang ditunggu-tunggu sama semua wartawan termasuk saya, bagaimana sih permainan si Michael Kremencic ini di Liga 1, mengingatkan beda atmosfer, beda permainan juga gitu sih Mas. Lebih kayak gitu sih. Masih ditunggu ya penampilannya, karena dengan harga segitu tentu saja fansnya The Jackmania juga ingin melihat ya bagaimana performanya nanti ya. Bali United dengan tangan dingin sang pelatih Stefano Tejo. Iya. Ya, kalau bisa dibilang Bali United ini tim yang sedikit merekrut pemain ya di musim ini. Hanya beberapa pemain yang baru yang didatangkan oleh Bali United, Ramdhani Lestaluhu, Nofri Setiawan, Ardi Idrus, dan Jajang Mulyana yang saya tahu ya. Nah, tidak banyak perubahan di skuad di Bali United, hanya keluar Wawan Hendrawan, kiper Stefano Lillipali yang ke Borneo FC, tapi tetap kuat tim asuhan Tejo ini, mengingat mereka sudah bermain sejak lama ya, dari sejak 2019, bahkan mereka bisa back to back juara di tangan dinginnya Tejo kan. Tejo ini kan tangan pelatih berpengalaman ya. Selain juara di Bali, Tejo juga sempat juara di Persija juga tahun 2018. Dengan kekuatan mereka, tapi yang
jadi cukup menarik ini, skuad Bali United ini menjadi tim tertua Mas di Liga 1. Rata-rata usia mereka itu 30 tahun ke atas. Dan menghadapi tim-tim yang 25 tahun, 27 tahun itu menjadi sebuah hal yang menarik sih. Apakah dengan level dengan usia 30 tahun ke atas, apakah masih bisa menghadapi pemain-pemain muda seperti kayak Persebaya. Persebaya menjadi tim termuda di Liga 1 dengan rata-rata usia 23 sampai 24 tahun dan lalu disusul sama Persija Jakarta. Gitu sih Mas. Jadi meskipun ada ungkapan bahwa semakin senior usianya, pengalaman, jam terbang akan berpengaruh, tapi tetap ya yang namanya energi gitu ya, tenaga akan pengaruh ya. Tapi ada kemungkinan si Tejo ini akan membawa Bali United bisa 3 kali hat-trick ya. Lukman kali mungkin bisa tanggapan. Iya Mas Lukman. Kalau kemungkinan sih 18 tim Liga 1 kemungkinannya sama ya Mas. Oke. Ya. Cuma yang kansnya paling besar kan kalau melihat dari Liga 1 tahun kemarin. Liga 1 musim kemarin kan yang di peringkat pertama Bali United dan Persib kan. 2 head to head papan atas itu kan. Nah, perbedaannya sekarang banyak salah satunya tadi Mas, Persija menggunakan pemain-pemain kelas Eropa dengan yang menargetkan bersaing di papan atas kembali ya. Bahkan Persija kemarin kalau nggak salah skuadnya hampir 100 miliar, sementara Bali dengan Persib itu di angka 80-an sekian. Nah kan itu menunjukkan bahwa mungkin akan banyak kejutan di Liga 1 musim ini Mas, terutama itu sih yang ditunggu-tunggu kan. Oke, jadi ya tentu saja kalau sudah spend investasinya tinggi, pengen juga returnnya maksimal gitu ya. Dengan angka fantastis. Gimana Mas? Sedikit tambah dikit, walaupun seandainya Persija dengan skuad 100 miliar kata Lukman tadi, dengan ditotalin, target mereka nggak juara musim ini Mas. Manajemen menargetkan Persija hanya yang posisi 5 besar cukup. Karena pelatih Thomas Doll itu dikontrak 3 tahun, selama setiap tahunnya itu Thomas Doll harus membawa Macan Kemayoran itu berprestasi. Seperti contohnya tahun sekarang, Thomas Doll harus membawa Persija di posisi 5 besar. Tahun kedua, tahun depan berarti artinya kan 2023-2024 itu Thomas Doll harus membawa Persija di posisi 3 besar. Bahkan harus bisa membawa Persija ke kompetisi Asia lagi. Dan sementara di tahun ketiga, tahun terakhir Thomas Doll di Persija, Thomas Doll pelatih asal Jerman ini yang pernah melatih Borussia Dortmund harus membawa Persija juara di Liga 1 itu Mas. Oke. Jadi memang tujuan akhirnya adalah bukan juara ya, goalsnya. Bukan. 5 besar. Kok bisa ya? Padahal sudah spend segitu banyak. Kalau mungkin ada alasan lain terkait dengan pelatih tadi, ini lumrah nggak di dalam dunia sepak bola untuk tim-tim ini? Mas Hari mungkin punya analisa. Kalau dibilang ya, kalau dengan kekuatan 100 miliar itu yang minta juara satu supporter lah. Masa ya dengan kekuatan banyak tapi kekuatan dengan kekuatan uang sangat besar tapi tidak bisa menjadi juara. Nah, targetnya cuma juara 5 besar. Iya, kembali lagi Thomas Doll ini kan pelatih baru Mas di sepak bola Indonesia. Dia aja ibaratnya kaget loh. Waktu pertama kali datang ke Indonesia, dihubungi Persija suruh cepat-cepat datang karena ada turnamen Piala Presiden. Bahkan dia sampai bilang, loh ada turnamen yang mempertemukan 18 klub Liga 1 sebelum kompetisi dimulai. Ini aneh banget, di Eropa nggak pernah seperti ini. Ini sama aja membaca kekuatan lawan, dia ngomong seperti itu. Artinya kan kultur Eropa dia mencoba merasakan lagi kultur baru Mas di sepak bola Indonesia. Situasinya sangat berbeda, makanya mungkin dia mau setuju gabung ke Persija dengan target ya udah kasih target saya 5 besar gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi mungkin realistis ya. Dia mungkin mau melihat dulu Mas situasi sepak bola Indonesia seperti apa gitu sih. Siap. Ini menarik sahabat sonora. Ternyata ada ya seperti itu faktanya. Kita nanti akan sambung lagi Mas Hari dan Mas Lukman. Kita harus jeda lagi di pukul 19:30 waktu Indonesia Barat untuk time signal ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sporta kerjasama Radio. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.